Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nadakhiruha zakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para habaib, para orang tua kami, para tokoh alawiyin yang kami hormati, yang kami muliakan, alim ulama, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, aparatur negara baik TNI, Polri maupun sipil yang sama-sama kita muliakan, kami cintai. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara beliau-beliau yang bisa Al-Fagir sebut ada di kesempatan yang mulia ini, di antaranya adalah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, Al-Habib Mas'ud Ba'abud, Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Mahmud, Al-Habib Abdurrahman Ba'abud, Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar As-Sakran Al-Idrus, Al-Habib Naufal Shahab, Al-Habib Hamid Al-Habsyi, Al-Habib Hadi bin Abdurrahman Al-Haddad, Al-Habib Hasan bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Hamid bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Zaki bin Yahya, Al-Habib Hasan Al-Kaf, Al-Habib Khalid Al-Kaf, Al-Habib Hasan As-Segaf, dan juga tentunya kepada pengasuh Majelis Ta'lim Safinatun Najah akhina fillah walillah, guru kita Al-Habib Husain bin Muhammad Bafaqih, yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya, baik yang sempat Al-Fagir sebut maupun yang tidak, teriring doa ada di malam yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dalam rangkaian acara yang mulia ini, Allah berikan kepada beliau dan kita semuanya panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan hajat antum semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajah dunyawiyah bil maisarah wa hajah ukhrawiyah bil maghfirah. Hajah dunia Allah berikan kelancaran, hajat akhirat Allah berikan ampunan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian dirahmati oleh Allah, terus terang Al-Fagir rencananya tadi mau ceramah 20 jam, cuman karena sudah hujan mungkin 20 menit cukup insyaallah. Hadirin, insyaallah buat antum, bapak, ibu, abang, kakak-kakak yang sedang kehujanan, setelah panitia antum yang pahalanya paling besar. Setelah panitia tapi, karena kerjanya mulai pagi, mungkin bahkan mulai kemarin. Maka satu pesan Al-Fagir, nanti kalau antum masuk surga jangan lupakan kita yang ada di sini. Nanti kalau antum dapat syafaat Nabi terlebih dahulu, jangan lupakan kita yang duduk dalam keadaan nikmat, duduk dalam keadaan nyaman, duduk tanpa ada basahnya hujan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan antum lebih besar pahalanya daripada Al-Fagir, tidak menutup kemungkinan antum lebih dulu masuk surganya daripada Al-Fagir. Karena itu satu pesan daripada Al-Fagir datang jauh-jauh dari Malang ke sini, nggak ada lain kecuali berharap doa dari antum semuanya. Mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dunia sampai ada di akhirat, di surganya Allah bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ini adalah malam kedua dari safari maulid yang mungkin setiap tahun kita adakan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu hadirin menyempurnakan kebaikan. Banyak tapi enggak istiqomah, maka ada yang kurang. Sedikit tapi istiqomah maka menjadi sempurna. Bagi kita yang sudah merasa banyak amalnya, maka sempurnakan dengan keistiqomahan. Bagi kita yang merasa sedikit amalnya, tutup kekurangan itu dengan keistiqomahan. Sekali lagi, bagi kita yang sudah banyak amalnya, sempurnakan dengan keistiqomahan.
Dan bagi kita yang masih sedikit amalnya, itu adalah kekurangan. Tutup kekurangan itu dengan keistiqomahan. Istiqomah itu menyempurnakan kebaikan. Ibarat orang mengayuh sepeda, untuk sampai kepada garis finish nggak harus dia kayuh itu pedal sepeda sekuat tenaga sampai akhirnya rantainya putus. Buat orang seperti kita nggak harus ranking 1, nggak harus juara 1, nggak harus finish terlebih dahulu. Buat orang seperti kita sudah sampai garis finish sudah alhamdulillah. Tapi ketahuilah, untuk bisa sampai kepada garis finish, buat orang seperti kita pelan tapi sampai. Ada levelnya. Orang yang sudah amalnya banyak istiqomah pula. Ini ibarat orang yang memang hidup di dunia cari prestasi, cari ranking, cari juara. Tapi buat orang seperti kita bisa sampai surga sudah alhamdulillah. Maka untuk sampai kepada surga bukan karena banyaknya amal, tapi keistiqomahan daripada amal. Batu itu menjadi pecah bukan karena diguyur hujan demikian deras, bukan. Cukup tetesan demi tetesan, tapi karena istiqomah setiap hari pecah itu batu. Amal banyak tapi nggak istiqomah, tidak memberikan pengaruh, sedikit manfaatnya. Tapi sedikit amalnya kita disertai dan disempurnakan dengan keistiqomahan, maka itulah amal yang berpengaruh dalam kehidupan dan akhiratnya kita. Hadirin, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Allah takdir kita yang mau kalau kita hitung nikmatnya Allah, hadirin, habis umur kita belum habis nikmat Allah kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak mungkin kita manusia yang serba terbatas kemampuannya ini bisa menghitung secara rinci detail satu persatu di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat zahir dari Allah, nikmat batin dari Allah. Nggak ada satupun nikmat yang kita dapat kecuali pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan yang kita punya yang bukan dari Allah, hadirin. Sebutkan apa yang kita miliki yang bukan dari Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, baik yang nempel atau yang nggak nempel, pasti semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih adalah nikmat iman, nikmat Islam. Punya segalanya tapi nggak punya iman, itu namanya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa tapi punya iman, itu namanya punya segalanya. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Cukup dari sekian banyak nikmat yang Allah guyur kepada kita di atas dunia, nikmat Islam sebagai semahal-mahalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi dipilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umam. Kita menjadi umat terbaik karena nabi kita nabi terbaik. Kita menjadi umat yang paling mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya karena nabi kita khairal anbiya. Kita menjadi umat yang pertama kali masuk surga, ya karena nabi kita dan nabi yang pertama kali masuk surga. Kita menjadi umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak ada rahmat yang paling besar kecuali Allah berikan itu rahmat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkat beliau kita menjadi mulia. Coba bayangkan, seandainya tanpa beliau, apa artinya kita? Bukan kita yang pertama kali masuk surga, mungkin tanpa beliau kita yang pertama kali masuk neraka, hadirin. Coba kita pikir sejenak, tanpa Nabi Muhammad, tanpa syafaat beliau, kira-kira nasib kita nanti di akhirat gimana? Mungkin nggak ada yang sholat gitu. Kenapa? Percuma, nggak ada harapan. Mungkin Ramadan nggak ada yang puasa gitu. Kenapa? Nggak ada harapan. Sholat tapi tidak disertai dengan khusyuk, itu sama seperti jasad tapi tidak disempurnakan dengan nyawa. Apa artinya? Puasa tapi perutnya, puasa tapi kerongkongannya, tidak dengan matanya, tidak dengan lesannya. Hancur ibadah kita. Terus kita bukan umat Nabi Muhammad, kita mau masuk surga lewat pintu yang mana, hadirin? Nggak ada lain harapan buat orang seperti kita. Syafaat Nabi Muhammad bukan harapan terakhir, hadirin. Sekali lagi, buat orang seperti kita, syafaat Nabi Muhammad bukan harapan terakhir, tapi satu-satunya harapan yang tersisa. Nggak ada lain sudah. Kalau kita sampai naudzubillah di akhirat tidak mendapatkan syafaat beliau, jangan tanya surga di mana. Sebutkan satu saja yang pantas untuk kita andalkan masuk surga selain syafaat Nabi Muhammad. Sebut apa yang kita punya. Nggak ada lain.
kecuali adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu tidak dihalalkan untuk menyentuh Siti Hawa kecuali bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam berkali-kali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta begitu taubat langsung diterima taubatnya oleh Allah. Nabi Adam ada. Tapi setelah mengucapkan beberapa kalimat baru diterima taubatnya oleh Allah. Dalam satu tafsir dikatakan, Allahumma gfirli bihaqqi Muhammad. Ya Allah, ampuni aku berkat kemuliaannya Muhammad. Maafkan kesalahanku ya Rabb berkat kemuliaannya Muhammad. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika memukulkan tongkat ada di atas lautan sehingga terpecah, terbelah itu lautan, diawali atas perintah Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di akhirat nanti hadirin, nggak ada yang mau kumpul sama artis, nggak ada yang mau kumpul sama orang terkenal, nggak ada yang mau kumpul sama orang kaya, nggak ada lain. Bahkan semua para nabi pun tidak ada yang mereka harapkan kecuali duduk berdampingan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'rif qadral maulid illa man ya'rif qadral maulud. Nggak ada yang tahu apa maksud, nilai, esensi daripada perkumpulan seperti ini kecuali khusus bagi mereka yang tahu siapa yang kita peringati kelahirannya saat ini. Nggak ada lain kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintah Nabi Adam, malaikat sujud sama beliau, Allah nggak ikut sujud. Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk bersolawat kepada Rasulullah terlebih dahulu, Allah informasikan kepada kita, Allah baru malaikatnya yusalluna ala nabi. Allah perintah malaikat sujud sama Nabi Adam, Allah nggak sujud. Tapi ketika Allah perintah malaikat untuk bersolawat kepada Rasulullah, Allah perintah, Allah terlebih dahulu informasikan, aku Allah yang menciptakan Muhammad, yang memuliakan Muhammad, yang mengangkat derajatnya Muhammad, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sir kenapa dari sekian banyak ibadah semuanya bainal qabul wa radiyah, antara diterima ataukah tidak, kecuali solawat kepada Nabi. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang Allah pun turut melakukannya itu adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, itu hanya berlaku sekali seumur hidup. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kalimat kerjanya, kata kerja lampau, fi'ilnya fi'il madhi. Dulu pernah malaikat sujud sama Nabi Adam, tapi sekarang nggak ada lagi. Tapi untuk kemuliaan Rasulullah, Allah bukan berfirman sallau ala nabi, tapi yusalluna ala nabi. Fi'ilnya fi'il mudhari' yadullu ala istilzam wal istimrar, menunjukkan arti kesenantiasaan hadirin. Jadi kalau ada yang tanya mulai kapan Allah dan malaikat bersolawat sampai sama Nabi dan sampai kapan, jawabannya nggak ada yang tahu. Kenapa? Sifat Al-Quran itu azali, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, entah mulai kapan dan entah berakhir sampai kapan. Allah dan malaikat-malaikatnya demikian banyak bersolawat khusus untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam, kita wajib iman sama Nabi Adam, tapi kita nggak wajib untuk mengekspresikan iman kita kepada Nabi Adam dengan bentuk sujud sebagaimana malaikat sujud. Tapi untuk Rasulullah, setelah Allah beritahukan kepada kita, Allah ajak solawat, malaikat ajak ibadun mukramun solawat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, solawat sama Nabi Muhammad. Kalian yang ngaku iman, sallu alaihi wa sallimu taslima, haturkan solawat dan sebaik-baik salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris, wa rafa'nahu makanan aliyya, Allah firmankan bahwa Nabi Idris diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini ada di tempat yang tinggi. Ada yang berpendapat ulama di langit keempat, ada yang berpendapat di langit keenam, ada yang berpendapat di langit ketujuh, bahkan ada yang berpendapat Nabi Idris ada di surga yang pura-pura ketinggalan sendal. Mau langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, Rasulullah pernah sampai? Pertanyaan saya satu, yang pernah sampai Sidratul Muntaha siapa? Sebutkan satu makhluk selain Rasulullah yang pernah sampai Sidratul Muntaha. Bukan saya katakan Nabi Adam nggak mulia, tapi gharfan minal bahri aw rashfan minad diami, hanya tetesan dari lautan kemuliaan mereka dibandingkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak butuh kepada Rasulullah? Kalau Nabi Musa itu adalah kalimullah,
Nabi yang diajak bicara langsung di Bukit Tur Saina oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah untuk Rasulullah SAW, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Siapa as-sami? Yang mendengar saat itu. Siapa yang melihat al-basir saat itu? Dalam tafsir dikatakan as-sami wal basir huwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang melihat Allah dan Rasulullah yang mendengar kalamnya Allah. Nabi Musa minta kepingin ketemu, nggak dikasih. Sebagaimana Nabi Musa minta untuk menjadi kita umat Nabi Muhammad, nggak dikasih. Tapi kita nggak pernah minta dipilih jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Kita menjadi muslim itu nikmat khusus. Kita menjadi umat Nabi Muhammad itu khusus, lebih khusus lagi. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu semuanya muslim, tapi tidak semua muslim menjadi umat Nabi Muhammad. Kita bukan hanya muslim, tapi juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang mahal, hadirin. Itu nikmat yang mahal. Makanya sepatutnya buat kita untuk setiap hari baca alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'matin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pernah ada orang berangkat ke Arafah ketika haji. Dia baca alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'matin walladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tahun berikutnya takdir berangkat haji lagi. Sampai di Arafah dia baca doa yang sama. Dia baca kalimat syukur yang sama. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa. Tapi belum selesai, belum sempurna dia baca, terdengar satu suara tanpa wujud yang mengatakan mahla ya Abdullah, fulan, hambanya Allah, pelan-pelan. Kami ini malaikat tanpa istirahat, tanpa lelah, tanpa tidur, tanpa makan, nyatat pahalanya kamu, mencatat pahalanya kamu dari bacaan yang kamu baca tahun lalu sampai sekarang, 24 jam kali setahun. Belum cukup, ibarat PR belum selesai mau ditambahin lagi nih PR-nya kami ini, kata para malaikat. Tapi ini bukan dalil bahwa kalau gitu Bib bacanya setahun sekali Bib, kesian malaikat. Bukan begitu. Ini gambaran betapa besar fadilah, keutamaan daripada mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insan taksiruhu ala syukur fi nikmatil iman wal Islam. Paling besarnya penyebab Allah cabut nikmat dari seseorang adalah ketika kita teledor, ceroboh, kurang dalam mensyukuri nikmat iman dan Islam. Adakah nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita? Nikmat sehat kita syukuri setiap hari, nikmat rezeki kita syukuri setiap hari, nikmat afiah kita syukuri setiap hari. Pertanyaan saya satu, kapan terakhir kita syukuri nikmat iman dan Islam, hadirin? Kapan terakhir kita syukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, hadirin? Ada. Kalau Nabi Yusuf diberikan jamal, ketampanan, dan ketampanan Nabi Yusuf hanyalah separuh, setengah daripada ketampanan Rasulullah SAW, maka ketahuilah Allah berikan kepada Rasulullah bukan hanya al-jamal tapi al-jalal. Bukan hanya ketampanan tapi juga adalah kewibawaan. Sehingga enggak heran perempuan-perempuan yang hidup di zamannya Nabi Yusuf baru melihat tampannya sudah berani menggoda Nabi Yusuf. Dipertontonkan Nabi Yusuf alaihissalam ada di depan perempuan-perempuan teman-teman Zulaikha saat itu sampai teriris tangan mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada satupun perempuan di zaman Nabi SAW yang pernah berani berbuat yang tidak baik atau tidak patut, tidak sopan kepada Rasulullah? Karena ketampanan Rasulullah diliputi dengan kewibawaannya, karismanya. Jangankan yang perempuan, yang laki kalau sudah di depan Nabi seperti patung, nunduk, nggak mampu, nggak sanggup, nggak kuat untuk menatap wajah mulia Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang lama, nggak sanggup. Sampai burung tuh mengira mereka adalah patung. Itu yang laki. Gimana yang perempuan? Pernah diceritakan Rasulullah ketika ikut perang, Rasulullah seumur hidup nggak pernah bunuh, tidak pernah menghunuskan pedangnya untuk menebas leher musuhnya, nggak pernah. Dalam tanda kutip, Rasulullah pernah bunuh seorang kafir. Diceritakan ketika perang, semua orang kafir yang memerangi Rasulullah saat itu nggak nyari di mana Rasulullah, nggak berani menyerang langsung Rasulullah, nggak berani. Mereka tahu mereka bukan kelasnya, mereka tahu mereka bukan levelnya. Mereka melemahkan perjuangan Rasulullah dengan menjadikan sahabat beliau sebagai korban. Sasaran mereka adalah
sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Singkat cerita, ada seorang kafir yang ikut berperang saat itu tanpa sengaja berpapasan dengan Rasulullah SAW. Ketika berpapasan dengan Rasulullah, kaget, dia mati berdiri karena begitu kagetnya. Ini yang laki, gimana yang perempuan? Ini yang nggak iman, gimana yang iman? Yang nggak cinta aja kaget, nggak sanggup melihat wajah Rasul. Gimana orang yang diliputi hatinya dengan keimanan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW? Maka cara pandang mereka pun juga akan berbeda. Nggak ada hadirin nabi yang nggak butuh kepada Rasulullah, tuh nggak ada. Semua nabi butuh kepada Rasulullah SAW. Karena itu patut buat kita untuk mengistiqomahi acara seperti ini, karena terus terang acara seperti ini adalah kebutuhan buat kita. Ini acara adalah urgent sifatnya buat kita, mendesak, darurat buat kita. Karena hanya acara seperti ini yang mungkin bisa memantaskan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak pintu surga, mau pintu sholat mungkin kita bukan orangnya, mau pintu puasa mungkin kita bukan orangnya, pintu-pintu yang lain kita, kucingnya kita lebih mahal daripada beras fitrahnya kita. Belum tentu karena dermawannya. Kalau orang dermawan pasti dia zakat, tapi yang zakat belum tentu karena dermawannya, belum tentu karena dermawannya. Hajinya kita, ibadahnya kita mungkin hanya sekedar formalitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Di antara sekian banyak ibadah yang syaratnya berat, hanya satu ibadah yang syaratnya gampang. Apa itu? Cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda disuruh cinta kepada kami berat, tapi Anda kalau disuruh cinta sama Nabi Muhammad, apa yang berat? Cari aibnya Rasulullah, cari celahnya Rasulullah, cari jeleknya Rasulullah, nggak ketemu. Satu-satunya ibadah yang paling gampang itu adalah mencintai Rasulullah SAW, dan itu tanpa syarat, tanpa syarat. Bahkan disebutkan dalam Irsyadul Ibad, juga Hilyatul Auliya, ada seorang umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa alaihissalam ini karena hidupnya dulu sebelum meninggal adalah tukang onar, tukang onar. Sampai akhirnya ketika dia meninggal nggak ada yang mau urus jenazahnya, umatnya Nabi Musa. Karena begitu kecewanya, marahnya orang kampung sama dia, dilempar di tong sampah. Nggak ada yang mau urus jenazahnya. Tapi perlunya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa. Nabi Musa ini bukan sembarang nabi, hadirin, termasuk ulul azmi. Musa, urus jenazahnya, cari tong sampah di situ jenazah seorang laki-laki, urus jenazahnya, bersihkan, mandikan, kafani, sholati, kubur dengan layak. Dicari sampai ketemu. Saat itu umatnya Nabi Musa heran. Musa, kamu nggak kenal siapa dia? Aku kenal siapa dia. Ini orang tukang onar. Kenapa kamu repot-repot harus turun tangan? Kamu ini nabi, ngapain repot-repot turun tangan untuk urus jenazahnya orang yang nggak benar seperti ini hidupnya? Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urus ini jenazah. Akhirnya umat Nabi Musa karena mendengar ini perintah Allah, sudah nggak berani ngelawan, dituruti. Akhirnya setelah prosesi pemakaman selesai, satu umat Nabi Musa ini tanya, Nabi Musa, atas dasar apa alasan yang melatar belakangi Allah perintahkan kamu, nabi yang begitu mulia, untuk mengurus jenazahnya orang ini, bukan orang soleh? Aku tanya sama Allah tanpa perantara Jibril, langsung tanya, ya Allah, engkau maha tahu apa yang sudah ditanyakan oleh umatku. Apa jawabannya ya Rabb? Ketahuilah wahai Musa, senakal-nakalnya dia, sebobrok-bobroknya dia pernah buka kitab Taurat, dan di dalam Taurat, Zabur, Injil disebutkan demikian rinci detail sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka Yahudi Nasrani ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad persis sebagaimana detailnya seorang ayah mengenal anaknya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kenal betul. Kenapa? Karena Taurat, Zabur, Injil itu berjus-jus, dan banyak di situ disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengenal Rasulullah lebih daripada seorang ayah mengenal anaknya. Dan ketahuilah wahai Musa, setiap dia mendapati nama kekasihku Muhammad,
maka dia cium, dia kecup nama itu. Anda boleh cari di kitab Hilyatul Auliya. Kalau dalam kitab Irsyadul Ibad bukan dikecup tapi disolawati. Setiap melihat, setiap mendapati dalam Taurat nama Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada Allah. 1000 kali dia bersolawat. Aku tidak akan menjadi pihak yang mengecewakan orang yang cinta sama kekasihku. Kita mungkin tidak langsung dicintai oleh Allah, tapi mungkin melalui wasilah. Wa huwa khairul wasilah. Dan beliau adalah sebaik-baik wasilah buat kita. Wattaqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Bertakwalah kamu kepada Allah, cari pintu yang bisa membuat kamu sambung kepada Allah, tapi cari wasilahnya, cari perantaranya, cari sesuatu yang bisa menjembatani kita. Mungkin sholatnya kita, puasanya kita dan lain sebagainya, tapi kayaknya bukan kita orangnya itu. Wasilahnya kita adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang umatnya Nabi Musa aja selamat, besar harapan berkat perkumpulan seperti ini kita selamat. Hadirin, terakhir, hadirin hadirat sekalian rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala, al arwah junudum mujannadah. Roh manusia itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti tentara yang berkelompok-kelompok, yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha iktalaf. Maka jika di atas dunia satu ruh dengan ruh yang lain saling cocok, merasa cocok, kok saling cinta, bahkan kalau perlu di atas dunia nggak pernah ketemu, seperti kita sama Rasulullah nggak pernah ketemu, tapi kok kita cocok, kok kita cinta, kok kita kagum sama beliau, kok kita respect total sama beliau. Ini tandanya ruhnya kita pernah digabungkan dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW ada di alam arwah. Tugasnya kita sekarang ruh itu kembalikan kepada tempatnya yang semula. Kembalikan ruh itu kembali kepada tempatnya yang semula, yaitu ruh kita kembali berjumpa dengan ruh Nabi Muhammad SAW nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi sekalipun ketemu kok nggak pernah cocok, itu tandanya ruh mereka nggak pernah ketemu dengan ruh yang lain. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab ketemu sama Nabi tapi nggak pernah cocok, nggak pernah cinta, nggak pernah kagum, nggak pernah iman sama beliau. Itu tanda ruhnya Abu Jahal, Abu Lahab nggak pernah kumpul, nggak pernah gabung, nggak pernah dipersatukan, diperjodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah bersama ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah, Al-Imam As-Sari As-Sagati mengatakan, man qasada mawdi'an yugra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju suatu tempat yang di situ dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhatan min riyadil jinan. Berarti hakikatnya dia sudah keluar ke satu tempat yang di situ adalah surga dunianya mereka. Ini adalah surga dunianya kita, hadirin. Li'annahu lam yaqsid dzalikal maudhi' illa li mahabbatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada motivasi, enggak ada tendensi kita kumpul sekarang kecuali satu, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta sama aku bukan hanya sekedar masuk surga, tapi duduk di mana Nabi duduk. Duduk di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Itu adalah harapan kita semuanya, hadirin. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keistiqomahan kita semuanya dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawatnya kita menggampangkan segala urusan kita baik dunia maupun ukhra, dan mudah-mudahan kita semuanya datang bawa dosa, pulang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin datang kering dari rahmat, pulang bukan hanya badannya yang basah tapi hatinya pun juga basah kuyup akan deras rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita datang kurang daripada pahala, pulang membawa banyak pahala. Datang bawa masalah, mudah-mudahan pulang berkat Nabi Muhammad, berkat sholawatnya kita diurai satu persatu apa yang menjadi keruwetan problematika kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijaga iman Islam kita, nanti di akhirat diakui kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan bukan hanya kebanggaan oleh keluarga, bukan hanya kebanggaan oleh orang yang ada di sekitar kita, mungkin orang tua kita, saudara kita, tapi lebih daripada itu kita menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal kalau kita belum bisa menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, jangan menjadi aibnya umat Nabi Muhammad. Itu aja dulu. Jangan jadi aib, jangan bikin malu aja dulu. Step by step, mungkin setelah itu
kita jalani kehidupan kita bisa menjadi kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa Al-Fagir sampaikan, dan Al-Fagir sampaikan terima kasih khusus kepada yang sudah berdiri rela menunggu dari tadi sampai selesainya acara, ya, masih setia, nggak pulang tapi hanya sekedar minggir untuk berteduh. Mungkin ada yang bawa anak, mungkin ada dalam kondisi yang lagi nggak fit dan lain sebagainya. Al-Fagir sampaikan terima kasih banyak, jazakumullah khairal jaza. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, salah adab atas kekurangan Al-Fagir, Al-Fagir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita kembali dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan lebih baik dan lebih baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.